Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movil A, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita ulas bersama mirsa, di mana sebelumnya ya, sebelum ke ribuan kader PDP yang pamit kepada Megawati untuk mengawal Pak Jokowi, kita simak terlebih dahulu video di mana antusias masyarakat menyambut kedatangan Pak Jokowi. Ini ada beberapa momen yang bikin menyentuh hati ya. Mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Udah. Nah, itu udah difoto udah. Udah difoto ya. Ya, bentar ya. Ya Allah. Nah, oke pemirsa, dan kemudian di sini ada ribuan kader PDIP yang pamit kepada Ibu Megawati ya, dengan narasi-narasinya yang sangat keren sekali, katanya ikut andil atau ikut arahan politik dari Marwarar Sirait untuk mengawal Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari PDIP, kader PDIP, ribuan kader PDIP yang menyatakan pamit ya untuk mengawal Pak Jokowi. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Pelabuhan Internasional Patimban, Bendungan Sadawarna, dan Sodetan Tarum Timur adalah kebijakan konkret Pak Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Subang saat ini dan di masa akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, bersama 1000 kader PDI Perjuangan lainnya, mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang jujur. Saat ini semua terinspirasi dari mentor politik Bang Marwarar Sirait, sosok yang selalu memberikan support dan menanamkan value sebagai politisi yang baik dan benar bagaimana berpolitik, satukan perkataan dan perbuatan. Hari ini bersama 1000 orang yang berasal dari PAC, Ranting, dan anak ranting PDI Perjuangan. Legon Kulon mana suaranya? Cikau mana suaranya? Pagaden Barat, Cibogo, Sukasari, Pamanukan, Pusaka Jaya, Subang, Pagaden, Cipendei, dan Purwadadi. Kami nyatakan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwarar Sirait. Siap? Siap! Nah, yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo, ya, bapaknya tidak melarang, wah, marah orang. Iya. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Ya kan nggak bisa begitu. Nah, kenapa begitu? Ada juga harapannya. Ya, maka itu kan selama berbulan-bulan ini sejak ditetapkan, ya kan, yang dimarahin orang, dicaci maki Jokowi, bukan Prabowo. Jadi Prabowo itu jadi menikmati, ya kan? Padahal dia yang membuat keputusan, yang kena marah Jokowi, orang tua. Kasihan juga. Makanya kalau kita lihat, aduh, akibatnya ya orang makin banyak marah, benci kepada Jokowi. Tapi sebaliknya yang mendukung dia, mencintai dia, makin banyak juga. Sebanyak suara yang mendukung 02 itu. Itu kalau kalau ini dibiarkan emosi yang orang kalah ini, nanti lama-lama itu akan mengundang silent majority yang 60%. Marah juga sebaliknya. Ada perang ini. Gitu loh. Jadi makin dia dibenci, makin banyak yang mencintai dia. Nah, kemudian pemirsa, di sini Pak Jokowi menyampaikan kepada menterinya dan juga tentunya kepada masyarakat ya, bahwa Freeport yang kita ketahui bersama bahwa sebelum-sebelumnya dimiliki oleh asing, sekarang sudah
60 ya 61 sebentar lagi 61% akan dimiliki oleh Indonesia. Ini sangat menarik sekali penjelasan atau pembahasan dari Pak Jokowi. Minggu depan akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Aman di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih, wah Freeport, itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MinID. 51%, dulu kita hanya punya 9%. Dan sekarang sudah kita miliki 51% dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita terus ambil. Dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, copper foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga, boksit. Hilirisasi di boksit. Sudah jadi yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah, di Kalimantan Barat. Jadi lagi satu, berarti ada 2. Dari sini nanti akan jadi, yang di Mempawah ini miliknya BUMN. Akan jadi aluminium, velg mobil, bodi pesawat, semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang tadi saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul ISEE bisa mendesain rencana dan strateginya. Yang saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut, seaweed, yang belum disentuh secara manajemen yang baik. Karena dari sinilah nanti bisa turunannya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik untuk kosmetik, baik untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor 2 di dunia, 81.000 kilometer. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Nah, yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo,
bapaknya tidak melarang, wah, marah orang. Iya. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Lah ya kan nggak bisa begitu. Nah kenapa begitu? Ada juga harapannya. Ya, Supaya maka itu kan selama berbulan-bulan ini sejak ditetapkan, ya kan, yang dimarahin orang, dicaci maki Jokowi, bukan Prabowo. Jadi Prabowo itu jadi menikmati, Iya, ya kan? iya. Padahal dia yang membuat keputusan, Iya. yang kena marah Jokowi. orang tua. Kasihan juga. Iya, iya, Makanya kalau kita lihat, aduh, Hmm. akibatnya ya orang makin banyak marah, benci kepada Jokowi. Tapi sebaliknya yang mendukung dia, mencintai dia, makin banyak juga. Sebanyak suara yang mendukung 02 itu. Oh. Itu kalau yang efeknya ya. ya, kalau ini dibiarkan emosi yang orang kalah ini, nanti lama-lama itu akan mengundang silent majority yang 60% marah juga sebaliknya. Ada perang ini. Oh. Gitu loh. Jadi makin dia dibenci, makin banyak yang mencintai dia. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekali lagi kepada pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.